Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa DRTV dimanapun kalian berada. Hari ini Dialog Khusus Dina Raisya menghadirkan dua pengusaha muda asli orang Sumbawa. Nah, sudah hadir bersama kita. Nanti kita akan cari tahu tentang kisah perjalanan mereka merintis usahanya hingga sekarang jadi keren banget ya. Amin, amin, amin. Mereka berdua sahabat saya, ada di samping saya ada Rifki. Halo. Halo Mbak. Teman-teman pasti udah tahu kalau orang Sumbawa sudah paham banget nih. Rifki adalah owner dari Bakso Mercon Tiga Nyonya. Iya betul sekali. Dan di depanku Teman lama. teman lama gitu ya. Ada Vivi, kami biasa memanggilnya Vivi. Sebetulnya namanya Selfie. Dwi Adikayanti. Panjang banget. Panjang banget. Jadi Vivi ini owner Bakul Cobek. Ya, Selamat sore. Sambelnya itu, Wow. aduh, bikin kangen. Alhamdulillah. Saya habis satu bakul loh kalau makan. Alhamdulillah. Beneran? Iya. Anakku juga, anakku, Alhamdulillah. anakku itu kalau disuruh milih ya, ayo kita malam ini makan di mana gitu, tempat Tante Vivi. Gitu. Bisa aja. Kalau dulu kan Vivi itu bukan rumah makan Bakul Cobek kan, Iya. Vi. Dulu itu Raya Street kan, Sejenis kafe. Konsepnya kafe gitu, street cafe. Kemudian menunya juga menu, kalau anakku itu doyan semua gitu. Karena kekinian kan, Menu tongkrongan. kekinian gitu. Nah, kok bisa berubah jadi rumah makan itu gimana ceritanya? Jujur aja sih karena aku mikirnya, aku sama suami, karena partnerku kan suami. Karena kita mikirnya gini, kok di Sumbawa, terutama di Sumbawa ini tidak terlalu cocok ya tempat tongkrongan yang kayak gitu loh. Jadi aku sama suami ini karena menganggapnya kalau kafe ini nggak profitable, jujur. Gitu? Nggak profitable sama sekali gitu. Beneran itu? Beneran. Sangat. Jadi bisa disurvey ya. Berarti itu gaya-gayaan doang? Tapi alhamdulillah sih bertahan 2 tahun. Bertahan 2 tahun itu, bertahannya itu seperti apa? Bentuk bertahannya? Memaksakan Memaksa. segala sesuatu itu biar itu tetap ada. Terus akhirnya kita liburan ke Pulau Seberang, terus ngelihat kenapa sih gitu kita nggak buka rumah makan aja, kita ubah konsep. Gitu. Saya lihat tuh orang kok kalau rumah makan orang keluar masuk nggak ada yang nongkrong, paling cuma ngerokok sebentar udah, kecuali ada yang nunggu teman misalnya. Tapi kalau kafe nongkrong gitu lama banget. Belanjanya sedikit. Lebih kepada fotonya. Iya. Lebih kepada foto, terus bilang kalau maaf ya buat para remaja-remaja, paling yang penting udah pernah kesana gitu. Jadi agak profitable. Berfoto di lokasi itu jadi semacam tujuan mereka datang ke kafe. Gitu ya. Karena kalau kafe itu pasti Mbak Dina, kita nggak hanya menyediakan makanan, tapi kita harus desain itu secantik mungkin untuk menarik orang yang datang gitu. Karena kan Instagram, Facebook itu udah kayak makanan sehari-hari remaja ya. Kalau nggak posting, kayaknya lu nggak gaul kalau nggak kesini gitu. Gitu ya? Salah satunya kayak gitu. Kalau nggak pernah kesini atau tempat yang baru nggak pernah kesini, berarti lu nggak gaul. Kayak gitu sih kalau menurut saya. Itu yang membuat Vivi sama suami merubah konsep menjadi rumah makan supaya transaksi jual beli itu lebih rutin ya. Iya, lebih rutin, lebih ya. banyak. Dalam sehari berapa ini sih, habis berapa porsi sih? Omset alhamdulillah sih sampai saat ini walaupun pandemi udah berjalan hampir 1 tahun lebih ya, omset itu jauh lebih bagus dari setelah kita opening. Pertama kali opening itu
Aku bisa menjual itu hampir 250 porsi. Alhamdulillah sekarang setelah pandemi udah berangsur-angsur pergi gitu, si Koronces ini pergi, luar biasa antusiasnya orang gitu. Dari bahkan yang banyak yang kenal bakul cebek tuh dari mulut ke mulut. Dan lebih dari omsetnya itu lebih dari yang pertama kali opening. Berapa Pi? Maaf aku nggak bisa. Berapa porsi? Sehari bisa 250 lebih porsi. Tapi karena setiap harinya itu rata-rata yang Mbak Dina, karena setiap hari tuh pasti berbeda-beda. Kadang bisa turun di bawah itu, kadang lebih. Tapi rata-rata itu kalau kita jumlahkan per minggu itu lebih dari ya pertama kali aku opening. Bahkan antusiasnya sekarang lebih besar. Pegawainya berapa sekarang, Pi? Alhamdulillah 9. 9 pegawai. Oke. Aku sekarang ada mengangkat satu, bukan manajer sih, tapi dia lebih kepada dia yang harus bertanggung jawab sepenuhnya di situ. Koordinator. Gitu. Jadi ketika ada yang satu izin, dia yang turun. Jadi dia harus memastikan segala sesuatu itu beres sebelum hari itu opening. Jadi semua udah ready, dia harus prepare dari mulai pagi ke pasar, dia udah pastikan seperti itu. Jadi baru karyawan yang lain masuk. Gitu ya. Banyak ya penghasilan Mufi. Luar biasa. Alhamdulillah Mbak Dina. Nggak perlu jadi karyawan. Alhamdulillah. Jadi pengusaha. Nah ini yang jadi pemikiran aku kalau di Sumbawa itu kan kebanyakan harapan orang tua ya nggak sih Ki? Iya. Harapan orang tua itu menyekolahkan anak sampai kuliah gitu kan, berharap nanti di Sumbawa itu seolah tanda kutip dia itu berguna ketika dia itu bekerja di tempat yang menurut orang tua kita itu bagus gitu, bagus dari segi prestise dan penghasilan kan. Penampilan. Penampilan ya. Penampilan nomor satu. Penampilan ya. Penampilan. Nah, biasanya paling enggak pegawai bank, kemudian PNS, ya kan? Itu bahkan honorer puluhan tahun pun dipersilahkan oleh orang tua, itu kayak semacam direstui aja gitu kan, padahal kan merepotkan mereka. Nah Rifki ini agak aneh nih kan, kenapa memilih menjadi pengusaha gitu. Sedang pasti kamu lulusan sarjana pasti kan gitu. Apa memang orang tua itu tidak menekan kamu harus jadi apa, atau memang kepengen banyak duit kayak Vivi gitu kan? Amin ya Allah. Jadi pengusaha aja gitu. Sebenarnya mimpi saya adalah sebagai penyanyi. Nggak kesampaian. Jadi di Malang saya cerita sedikit. Band saya sudah ada album juga, sudah ada di Spotify dan lain-lain. Tahun 2016 saya kerja di Bank BUMN di Kota Malang. Jadi mimpi saya itu adalah sebagai penyanyi sebenarnya. Tapi mimpi ibu saya pengen punya rumah makan. Kemudian? Saya lebih memilih mewujudkan mimpi ibu saya. Why? Kenapa begitu? Karena seperti ini. Dari kecil saya nemenin mama di dapur. Gitu. Saya sering lihat mama masak. Terus sampai saya di Malang, sampai saya kuliah, tidak ada waktu satu hari pun saya melewati tanpa tidak telepon beliau. Ya telepon dua-duanya sih. Maksudnya saya kalau ngobrol sama mama itu walaupun setiap hari ketemu ya, tapi panjang ngobrolannya itu. Kayak orang pacaran gitu. Jadi saya milih resign dari kantor saya bilang sama termasuk mimpi menjadi penyanyi itu. Saya tinggalkan semua. Saya bilang sama kepala cabang saya saat itu, saya mau keluar, ditanya kenapa? Saya mau jual bakso, saya bilang. Saya mau jual bakso. Kok gitu katanya? Saya mau nemenin ibu saya. Karena tahun 2016 itu ibu saya sudah duluan buka di depan Alfamart itu ya. Karena hobinya beliau masak, terus juga pintar melihat peluang Alfamart buka,
beliau ndak mau, Ikut buka. ndak mau diem kan, bukalah di situ, buka pertama, terus saya kepikiran, adik saya kan, kakak saya ndak bisa bantu, adik saya ndak bisa bantu, karena kondisi, Berarti terpaksa dong. ndak juga, Enggak ya? ndak, jadi saya ikhlas, jadi menurut saya harus pulang, bantu ibu saya untuk kembangin usahanya, gitu. Akhirnya saya pilih resign, saya pulang Sumbawa. Di situ saya mulai buat Facebook, Instagram. Saat itu belum ada kan, ya tahun 2017 awal tuh, buat Facebook, Instagram. Saya daftarin di Google Business. Jadi orang-orang yang lewat itu bisa langsung masuk ke HP-nya, tling, ada bakso mercon 3 Nyonya di sini. Terus saya mulai posting. Alhamdulillah, lewat postingan di sosmed itu orang-orang jadi kenal, datang. Oke. Setelah keputusanmu membantu ibu itu, ya kamu bilang sih nggak terpaksa tapi ikhlas ya, gitu. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya hingga sekarang? Apakah sesuai ekspektasimu atau Allah memberi lebih gitu? Menurut saya sedikit ini, apalagi ini bulan Ramadan ya. Ridho Rabbi fi ridhol walidaika wasatu Rabbi fi wasatul walidaika. Ketika orang tua meridhoi kita, maka Allah juga akan meridhoi kita. Jadi saya lebih milih ridho orang tua saya pengen bantu orang tua saya. Jadi ternyata ini jalannya. Mungkin kalau saya pilih jadi penyanyi atau saya pilih jadi yang lain, saya nggak tahu sekarang jadi bagaimana. Tapi dengan saya memilih jalan ini, ternyata ini jalan saya. Kayaknya saya memang berencana, tapi ini rencana Allah loh. Ini jalanmu. Bahasa Sumbawanya, tanya Allahmu, kayak gitu kan. Jadi ternyata saya lihat perkembangannya. Saya berpikir untuk punya tempat yang lebih besar. Karena waktu itu kan kita sewa juga kecil ya. Saya berpikir untuk bikin tempat yang lebih besar. Jadi cicil-cicil nih berapa tahun nih buat tempat itu, buat nyewa tempat itu, buat untuk bikin tempat yang baru. Iya. Oke. Saya bikin di Tikungan yang sekarang kantor JNT. Itu banyak yang pesimis karena tahu sendiri kan Mbak, dari tikungan sampai stadion itu gelap. Gelap. Jam 8 malam sudah tidak ada kehidupan, Jadi banyak yang pesimis. Ngapain di situ, bangunnya di situ. Saya bilang tidak akan ada pasar jika kita tidak ciptakan. Oke. Kemudian apa strategimu? Strategi saya tetap di sosmed. Sosmed ya? Sosmed paling kencang menurut saya. Sosmed, terus juga dari mulut ke mulut. Dan saya tidak pernah malu memberitahukan orang lain bahwa saya jual bakso. Tapi gaya kamu bersosmed itu loh yang menarik sebetulnya. Kamu menyamakan wajahmu dengan Sarukan lah gitu kan. Oke, sekarang jadi Chico Jericho yang sore ini. Oke. Apalagi Dodit Mulyanto. kemudian dengan caption yang lucu, kadang video yang lucu. Kalau Vivi kan lebih keibuan ya. Karena kan ini sosmednya Bakul Cobek sama sosmed pribadiku berbeda. Karena kan aku punya marketing punya orang admin sendiri. Kalau sosmed pribadimu kan banyak tentang sinetron itu. Benar. Aldebaran ya. Kalau aku karena aku pikir mereka udah punya tugas masing-masing, udah punya porsi masing-masing. Ya udah, kadang sih kalau ada misalnya kita lagi buat program apa atau promo apa, ya kadang Tapi aku bentuk sekali-kali. postingan itu kan ditentukan oleh Vivi kan? Enggak, mereka admin. Jadi semua admin, dari mulai mereka foto segala macam, kata-kata itu admin. Saya nggak pernah Kalau Rifki kan lebih ke humor dia. Ya, gitu kan. kalau saya beda Itu lagi. dikerjakan sendiri. Saya semuanya kerjain sendiri. Kebetulan saya juga pernah jadi fotografer. Jadi saya di Malang udah banyak mengerjakan sesuatu dari saya pernah jualan keliling, saya juga pernah jual kaos, saya pernah berdiri di Alfamart, Indomart, bagi-bagi flyer di lampu merah. Termasuk saya bekerja di bank pun saya ditawarin selesai wisuda, mau kerja enggak bro? Gitu. Karena pengalaman.
Vivi juga pernah jadi karyawan juga, ya kan? Pernah jadi konsultan Iya. juga. Mungkin pengalaman itu yang bikin kalian, mungkin nggak sih pengalaman bekerja dengan orang itu menjadikan kalian itu pengen punya usaha sendiri? Iya. Iya, Vi, mungkin nggak sih pengalaman kamu jadi pegawai orang gitu kan? Salah satu alasan sih iya. Salah satunya. Tapi jujur ya Mbak Dina, saya tidak pernah terbersit dalam pikiran saya bakal jadi seperti sekarang ini, bakal punya usaha atau rumah makan lah. Tidak sama sekali. Yang membuat ini ada itu karena emang suami. Suami ya. Setiap waktu beliau masih kerja, setiap hari beliau sharing, bukan mengeluh, tapi sharing, mending kita punya usaha aja. Setiap hari aku kerja dari pagi sampai malam, pressure-nya luar biasa, gaji juga nggak seberapa gitu kan. Kalau kita punya usaha, libur kita yang atur. Gitu. Iya, beliau ngomong seperti itu. Jadi ada pemikiran bahwa semua diatur sendiri. Iya, gitu. diatur sendiri. Kita kalau aku kerja kan, nanti kalau kita liburan aku cuti dalam setahun cuma 12 hari. Beliau seperti itu. Terus aku gini, Kalau dari segi penghasilan mungkin akan sama. iya. Mungkin ya. Jadi aku bilang gini, pertama aku Mbak Dina, karena awal setelah aku kuliah, aku pengen jadi seorang planner. Sesuai dengan bidangku. Walaupun sempat hampir 10 tahun ya Mbak Dina, karena aku mencintai bidangku gitu loh. Karena memang aku suka jalan-jalan, karena bidangku ini hobinya jalan-jalan. Makanya sekolah di jurusan itu. Ya, sengaja memang iya. ya. Tapi setiap hari suami nggak pernah bosan buat kalau kita punya usaha. Suami terusan nih. Itu akhir pada suatu hari aku hamil, keluar dari pekerjaan, kok tiap hari jadi ibu rumah tangga, dari pagi ketemu pagi, berdaster gitu kan ya. Jenuh. Terus tiba-tiba suami dimutasi ke Jakarta, aku balik ke Sumbawa, aku ngelihat beliau kasihan, kangen sama anaknya, harus pulang 1 kali sebulan, gaji hanya habis di jalan. Buat transportasi. Terus akhirnya itu yang menyadarkan aku, ya udah deh. Walaupun kecil. Sadar kodrat juga ya. Iya. Akhirnya Mbak Dina kasihan gitu kan. Cari uang jauh-jauh tapi habisnya buat di jalan gitu kan. Mau ya Vivi mengalah, kan tadi bilang sengaja sekolah di jurusan itu karena memang aku suka jalan gitu kan. Berharapnya pengen jadi planner gitu kan. Karena satu sisi juga Mbak Dina, aku memikirkan gengsi keluarga. Jujur. Ada gengsi keluarga. Ada, juga. karena keluarga juga ya, maaf ya, kita orang daerah, otomatis setelah kuliah anaknya tuh pengen kerja di kantor, pakai sepatu mengkilat, rambut klimis, pakai kemeja seragam lah, pokoknya di balik meja, yang tiap hari kerja di mana, di kantor ini, yang penting punya kantor. Gitu ya. Betul. Saya pernah ditanya sama teman. Pernah ngalamin kayak gitu? Saya pernah ditanya sama teman lagi jualan. Ki, kamu kerja di mana sekarang? Dinas di mana? Ini kerja di sini. Enggak, maksudnya kerja di kantor mana? Enggak, ini saya punya kerja. Gitu. Jadi masa iya kalau kita beda ya saat kamu jadi pegawai bank dulu itu? beda. Kadang orang ngomong ke suami, gitu Beda. ih hebat ya kerja di bank. Dalam batin suami saya tuh bilang, iya perih. Dia cuma ngomong gitu, perih gitu kan. perih Oh gitu iya, ya? dia cuma iya aja gitu kan. gitu Tapi ya? perih gitu. Tapi memang sih Mbak Dina, apapun yang kita kerjakan, entah kita kerja di kantor, Iya, entah kita berusaha sendiri, itu pasti capek, berat. Itu tergantung kitanya. Tapi kalau kita cari nyamannya ya sesuai passion lah ya, nyamannya Sesuai itu. passion ya. Iya. Entah itu jadi karyawan orang atau punya sendiri, kalau memang passionnya di situ itu lebih nyaman Iya. ya. Apalagi kalau kita punya usaha ya Mbak Dina ya, sekecil-kecilnya usaha kan kita bosnya. Iya. Terus gimana kabar gengsi keluarga tadi? Gengsi keluarga kayak Setelah suamimu memilih, luar biasa setelah kita milih resign berdua itu merintis dari itu nol. kan kecewa tuh ya keluarga. Kecewa ya? pasti. Tapi setiap hari aku membesarkan hati kedua orang tua aku bilang kalau aku fokus sama usaha, insya Allah usaha ini akan berkembang. Iya. Sekecil-kecilnya usaha ini aku bosnya, aku yang punya.
Dan setiap hari aku lihat uang, walaupun sedikit. Iya, setiap hari kan orang ada yang aku gini buat makan besok ya Mbak Dina. Ada kan hasilnya hari ini buat makan besok gitu kan. Kalau maaf ya meskipun nggak banyak meskipun nggak banyak, tapi selama kita mau bersyukur ya alhamdulillah itu akan cukup. Iya. Terus aku bilang aku mencoba untuk membesarkan hati orang tuaku, keluargaku. Aku bilang di kota besar tuh nggak ada yang mau jadi pegawai negeri, nggak ada yang mau kerja di kantor. Orang itu maunya jadi pengusaha. Saya bilang cari gitu. Peluang semua. Ya. Saya ini buka usaha itu bukan pedagang. Saya nggak mau jadi pedagang. Saya mau jadi pengusaha. Setiap hari tuh saya besarkan hati sampai mama saya, keluarga saya bilang, Pak, mimpi kamu untuk melanjutkan S2. Gampang, saya bilang, kalau saya punya uang sendiri, saya ngelanjut, saya bilang. Saya bilang saya sekolah S2 nanti, misalnya kalau saya dikasih rezeki untuk sekolah lagi, tapi bukan berarti saya harus kerja di kantor. Saya juga jadi pengusaha juga saya harus pintar, harus punya ilmu tinggi. Saya bilang, biasa nggak dibohongin orang, saya bilang gitu. Terus gimana Ibu? Dia bilang ya udah penting, sampai beliau bilang yang penting salah satunya ada yang kerja, entah kamu atau suami. Itu masih ada. Itu harus kerja di kantor. Bisa gitu. kalian bayangkan yang menyedihkan itu apa? Aku mencoba untuk membesarkan hati suami juga, karena kan dia merasa kayak kok kayak direndahin ya sama mertua. Bukan direndahin gitu ya. kayak gini. Kok kayak keluarga nggak terlalu mendukung, padahal mereka tidak tahu niat baik kita bagaimana. Tapi aku selalu akhirnya setelah kita punya karyawan, oh iya ternyata mereka bisa melihat aku nggak terima gaji tapi aku bisa menggaji orang. Di situ akhirnya ada beberapa orang yang mau menopangkan hidupnya ke aku gitu. Betul. Jadi seperti itu. Jadi aku bilang sama orang tuaku, kita hidup itu tidak hanya mengandalkan jabatan yang tinggi, yang penting kita bisa bermanfaat untuk orang banyak, saya bilang gitu. Nah akhirnya alhamdulillah sekarang mereka sudah bisa menerima dengan baik, bahkan mendukung. Sekarang bahkan mendukung. Kalau Rifki kan nggak ada masalah dengan kebanggaan orang tua, ya kan? Artinya orang tua tidak mempermasalahkan kamu harus kerja di kantor. Bahkan kamu memilih mewujudkan mimpi ibumu gitu kan. Kalau orang tua saya syukurnya dari kita kecil tidak pernah ada paksaan apapun. Jadi kayak adik saya pengen jadi tentara, ya sudah dia tes tentara. Sekarang alhamdulillah sudah jadi tentara. Yang paling kecil sekarang lagi kuliah hukum, dia pengen jadi pengacara. Ya kan sudah. Biasanya orang tua ada beban tuh, kamu tuh anak cowok, kamu nanti kasih makan anak istri gitu kan. Yang utama itu skill. Apapun situasinya, kalau kita punya skill, punya kemauan, pasti bisa. Orang tua saya dua-duanya bukan pegawai. Kebetulan orang tua saya juga memang swasta dari dulu. Dari dulu ya. Jadi nggak ada pemikiran kebanggaan tentang pekerjaan ya. Tidak ada pekerjaan yang lebih baik dan paling baik. Maksudnya kayak jadi pengusaha enak ya, jadi karyawan enak ya. Sama-sama ada tanggung jawab, sama-sama ada resiko, sama-sama ada enak nggak enaknya. Jadi nggak bisa kita bilang, enak kamu jadi pengusaha, enak kamu jadi karyawan, nggak bisa. Bener. Itu semua tergantung ke passion lagi, kembali ke keinginan kita. Ada yang nyaman dengan jadi karyawan, ada yang nyaman dengan jadi pengusaha. Ada juga yang dengan jadi karyawan dia bisa punya jabatan tinggi, bisa punya semuanya. Ada juga yang jadi pengusaha, dia jatuh bangun juga ada. Tapi pengusaha itu identik ketika dia itu merantau gitu. Nggak banyak loh anak daerah itu jadi pengusaha di daerahnya sendiri kayak kalian gini gitu. Karena memang dipandang kurang pas, kurang nyaman di hati orang tua gitu kan. Nah kalian justru memilih menjadi pengusaha di desa sendiri gitu. Soalnya menurut saya majunya suatu daerah kalau sudah bermunculan usaha-usaha atau UMKM. Bayangin kalau kita cuma ngandelin gaji per bulan, tidak akan ada mall di Sumbawa ini. Kamu lihat nggak sih Ki, yang Vivi juga kan, karena pegawainya Vivi itu kan kebanyakan anak rantau ya. Itu yang
pengusaha-pengusaha pinggir jalan itu yang kreatif-kreatif dengan lapaknya itu kan bukan anak Sumbawa. Anak rantau. Ya itu, Iya kan? itu hebatnya anak rantau di Sumbawa. Beda sama orang Sumbawa pergi ngerantau. Kita yang belanja. Tapi anak rantau ke Sumbawa, dia yang jualan. Kita yang belanja. Cari uang. Iya, hebat. Akhirnya mereka menciptakan peluang kerja juga buat anak-anak di Sumbawa. Secara tidak langsung, wih, hebat ya anak ini bukan orang Sumbawa tapi mau bekerja, mau jualan di pinggir jalan. Aku juga mau. Akhirnya mikir, kok orang luar bisa, saya nggak bisa. Padahal kemampuan kita sebagai anak daerah justru lebih bagus sebetulnya ya. Karena pola pikir Mbak Dina, karena sebuah kebiasaan. Karena orang Sumbawa itu kalau keluar itu, termasuk saya ya dulu waktu kuliah itu konsumtif. Karena lihat mall kan, Sumbawa nggak punya mall kan? Oh gitu. Iya. Jadi belanja mulu. Kiriman dateng ke mall, nonton, makan di mall. Giliran akhir bulan, ya mau nggak mau makan di warteg gitu. Iya. Jadi konsumtif. Kalau orang luar datang ke sini, karena mereka udah biasa hidup di kota besar dengan banyaknya bangunan-bangunan tinggi, mall, udah biasa lah. Terus mereka justru pengen tinggal di sini karena apa? Jauh dari kemacetan, jauh dari pikuk keramaian. Di sini kok lebih tenang, lebih nyaman. Terus ini daerah kecil, kalau sebuah produk launching tuh pasti akan cepat ini viral, gitu. Akan cepat dikenal orang. Saya Dina Raisya, CEO PT DRTV Media Sumbawa beserta segenap jajaran manajemen mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah itu karakter konsumen Sumbawa ya Ki ya? Iya betul. Kalau baru buka rame. Iya, biasanya. Nah itu gimana cara kalian bertahan itu? Biasanya 3 sampai 5 bulan ya ramenya, 3 maksimal sampai 6 bulan. Biasanya bulan ketiga itu udah agak kendor. Jadi saya sering bilang sama teman-teman yang baru buka usaha, jangan percaya diri kalau baru rame di awal. Betul. Soalnya saya sudah merasakan. Itu nyamar itu ya, rame di awal dong. Saya sudah merasakan soalnya gitu ya Mbak ya. Kita sudah merasakan. Jadi kayak teman-teman baru buka terus, wih rame, terus jangan sombong dulu. Iya benar. Jangan sombong. Jangan cicilin apa-apa dulu. Jangan ambil apa-apa dulu. Jangan ambil tanggungan deh. Aduh, ya. Maksudnya jangan. Ini Sumbawa. Kalian lihat perkembangan setelah 1 tahun. Kalau 1 tahun usaha bisa berjalan, alhamdulillah. Kalau 2 tahun bisa berjalan, itu usaha kalian udah jalan dah terus. Saya bilang gitu. Itu baru boleh mikir ngambil tanggungan betul. untuk memperbesar usahanya. Iya betul. Gitu ya. Jangan. Karena di sini seperti itu. Baru buka langsung. Terus strategi bertahannya gimana? Kalau Buat aku menu lebih ke baru atau apa? aku begini ya, bukan tidak setuju ya katanya Eki yang 6 bulan rame terus tiba. Aku justru sepinya itu awal sebulan terus mungkin karena COVID ya, langsung COVID. Iya. Langsung COVID. Sepi terus berangsurnya si COVID ini keluar. Luar biasa antusiasnya jauh dari openingku yang tadi aku cerita. Kalau aku sih strateginya pertama sama-sama gini, konsisten aja sih Mbak Dina. Iya, dengan apa yang kita buat, rasa, terus cara penyajian itu harus Kualitas konsisten. rasa. Iya, kualitas. Terutama pelayanan kita sama konsumen. Betul. Porsi? Itu porsi, iya. Konsisten dengan porsi, rasa. Iya, rasa. Konsisten. Karena kan gini, Harga bagaimana? Harga kalau saya konsisten sih iya, dari konsisten, dulu. Meskipun harga bahan bakunya naik. Tapi kalau harga bahan baku naik, tapi ketika itu diolah masih ada untung, ya sudah Iya. konsisten di situ. Nggak perlu nurunin porsi. Nggak perlu, toh juga sama nanti sekali. turun lagi bahannya. Iya. Gitu. Seperti itu. Kayak sekarang harga cabe sama kayak harga daging, apalagi saya bakso mercon gimana nih ngakalinnya. cabe. Apalagi saya tiap hari pakai sambal. Iya. Betul. Iya kan, cabe. Kalau saya syukurnya sudah tanam cabe di belakang. Jadi setiap hari itu cabe segar. Oh gitu ya. Solusi saat Strateginya itu situasi sih. seperti ini ya. Fokus aja sih Mbak Fokus, Dina. Terus konsisten. ketika ada produk yang sama seperti kita Iya. bermunculan, nah disitulah kita berinovasi.
Inovasinya ngapain? Banyak hal dari segi kita buat produk yang bukan baru, produk tetap yang sama, cuman ada inovasi kayak misalnya ada tambahan apa seperti itu. Terus kayak kita promosinya ke misalnya bisa beli 2 gratis es teh, kan bisa jadi. Karena jujur ya Mbak Dina, kalau saya merasakan bisnis kuliner ini seksi. Kenapa saya bilang seksi itu? Kalau seksi itu bukan karena kita ngelihatnya vulgar, enggak ya, tapi karena kita gampang inovasinya, gampang sekali kita meramu, bukan mengubah sih, kayak bagaimana dia menjadi lebih diterima lagi, seperti itu. Kayak saya kan kemarin saya kan bebek, jujur bebek saya katanya orang sih banyak orang recommended banget gitu loh. Aku paling suka. Iya. Di situ aku penyuka bebek. Apalagi sambal bacoknya mantap. Iya. Aku kan lama tinggal di Surabaya, jadi aku tahu banget Bebek Sinjai. rasa bebek yang enak itu seperti apa. Kemudian pulang ke Sumbawa nggak ada deh bebek yang enak. Begitu bakul cobek muncul dengan bebeknya gitu, ya udah, aku nggak ke tempat lain lagi gitu. Padahal sebenarnya menu di tempat saya itu sederhana sih sebenarnya, hanya digoreng, ada sambal kan ya. Tapi ya kita mencoba untuk kalau berinovasi, mungkin berinovasi kepada makanan tuh udah banyak ya Mbak Dina. Saya berinovasi dari segi promo, saya kerjasama dengan kurir. Misalnya kalau dia juga mau pendapatan lebih, ya udah kita punya program nih berdua. Kalau order melewati kurir ini dia dapat free es teh, bisa seperti itu. Jadi mencoba untuk bagaimana kita bisa menarik pelanggan. Jadi bukan kita berhenti gitu loh, bukan kita aduh gitu kan. Jangan. Kalau Riki strateginya apa? Kalau saya strateginya di promo juga. Saya kemarin juga launching beberapa menu baru yang tadinya cuma bakso aja, karena saya kangen sama mie kober atau mie setan yang ada di Malang. Dan saya bikin, akhirnya teman-teman yang dulunya pernah makan mie kober atau mie setan itu datang, kangennya terobati. Iya, kangennya terobati. Kayak saya juga bakalan. Aku udah lama deh nggak ke tempatnya Riki. Tapi kalau zaman aku kuliah di Malang, mie kober belum ada. Mie kober, mie setan zaman aku kuliah belum ada. Belum ada. Karena kan dia ada. Iya, karena kan Maaf, kita berbeda usia. usianya jauh kan gitu loh. Jadi kalau orang bilang, ada lagi sama aku. Iya, ada ceker setan. Oh, di Kawi ya? Iya, di Jalan Jakarta. Jalan Jakarta. Zamanku kok Belakang belum kampus ada. 1. Jadi kalau kangen itu, oh ya Allah, berarti aku tuh zamanku itu rawon aja belum ada rawon setan. Jadi saya racik dulu. Saya banyak yang nggak percaya yang kalau masak siapa sih? Saya. Beneran. Banyak yang nggak percaya kalau itu saya yang masak. Jadi sebelum saya jual, saya harus masak sendiri, saya makan sendiri, iya, harus. Sampai saya sudah ngerasa mirip, sudah ngerasa cocok. Bukan ibu yang masak? Bukan. Oke. Karena memang saya udah biasa merantau. Emang passionnya ya? Emang bisa masak? Emang bisa masak, saya emang suka masak. Jadi setiap hari saya sekarang ngeliat-liat Instagram, TikTok, lihat resep-resep baru. Medsosmu itu aktivitas masaknya belum keluar nih. Tunggu di channel YouTube saya. Belum. Aku awalnya kan dulu nasi bakar sering bawa ke kantor kan. Sebelum dulu nasi bakarnya dia terbaik deh, sekarang harusnya diadain tuh di bakul cobek. Iya betul, enak loh. Ini bulan puasa ini kan kemarin tuh udah mau ada lagi Mbak Din. Tapi karena itu menu yang enak banget deh, bener deh. Bukan bahasa kayak gitu. Jujur hari ini bulan puasa ini 4 orang karyawan udah mudik. Karena tahun kemarin mereka nggak sempat mudik. Berarti bakal ada ya? Bakal ada, karena sudah ada di menu. Saya kekurangan tenaga karena tahu kan sendiri nasi bakar harus ada yang ngebungkusin segala macam gitu. Kalau harus suami saya turun lagi kan kasihan kayak gitu. Gara-gara kenal sama Mbak Vivi, saya sampai kita mau bikin bakso cobek. Iya, bakso cobek. Tapi bakso di cobek dia. di saya. Terinspirasi dari bakul cobek gitu. Baksonya bakso goreng. Bakso goreng tapi pakai sambal. Iya, jangan dibuka di sini. Iya enggak apa-apa. Karena belum di launching. Iya.
rezeki loh beda-beda. Iya. Enggak, rencananya emang kayak gitu. Tapi sebentar lagi akan launching beberapa menu lagi biar selesai lebaran dulu Termasuk deh. bakso cobek. Bakso cobek insya Allah. Bakso cobek, ada bakso bakar juga yang saya rindukan kayak bakso bakar Pak Man di Malang. Jadi saya itu masih kangen sama. Aku dulu itu pencinta baksonya ibunya dia kan dia belum ada gitu. Malam aku orang tua ya. Iya. Begitu pindah itu, aku sampai ngomong tuh di Facebook. Kok tutup? Kemana? Iya kemana? Ngomong cobek. Aku lihat. Alhamdulillah tiga puasa ini kita 3 kali pindah tempat. Dari 2019 kita pindah, Oke. geser lagi ke sebelah di 2020. Sekarang 2021 kita geser lagi. Oke, nih udah keren nih usaha kalian berdua nih. Nggak kepikiran buka cabang gitu? Kalau buka cabang belum. Lebih baik fokus di satu cabang tapi konsisten. Insya Allah kedepannya kita lihat progres mungkin di desa-desa ya Mbak ya. Biar yang dari luar daerah Sumbawa bisa nyobain juga. Kalau khusus di kota Sumbawa lebih baik fokus di satu cabang. Tapi kalian punya pelanggan dari desa kan? Iya. Punya. Yang ngebelain jauh-jauh gitu. Sampai lunyuk. Saya punya keinginan buka cabang tapi nggak di Sumbawa. Mungkin di Pulau Seberang Iya mungkin. betul. Atau di Bima, di Taliwang. Di Bima itu maju, usaha maju. Bisa di Bima. jadi gitu. Saya kaget lihat Bima. Kalau masih di daerah Sumbawa dari Empang pun mereka bisa datang. Oh dari Karena Empang. datang ke Sumbawa itu semacam hiburan buat mereka. Iya betul. Kalau untuk di luar Sumbawa kemarin saya sudah bikin bakso instan. Bakso Bakso instan. Frozen. instan. Iya, jadi tinggal dimasak aja kayak masak mie. Bisa. Cuma sekarang lagi kita off dulu. Nanti kita lanjut lagi gitu. Itu sambelnya bakul cobek nggak Dibuat pengen kemasan. dikalengin? Banyak sekali yang nanya. Iya dong. Terutama Aku termasuk kremesnya. kayak aku loh termasuk gitu kan. Terutama kremes. Satu sisi bukan seperti yang saya bilang tenaganya nggak ada. Tenaganya nggak Terus buat kremes itu susah Mbak Dina. Itu kalau salah-salah itu bisa jadi perkedel, bisa jadi bakwan. Nggak kremes. Nggak kremes. Oke. Terus yang kedua Itu kalau Karisa yang dikejar tuh kremesnya. iya kadang orang kalau bungkus dibanyakin kremesnya Mama dong. bagi dong punyanya mama buat aku. Iya, betul. Anak saya suka gitu kan. Susah buatnya gitu loh. Saya tuh bisa belajar itu berkali-kali itu baru bisa Baru jadi. Tapi akhirnya setelah ilmu itu diturunkan sama tim, saya menyebutnya karyawan saya itu maaf itu bukan karyawan, ya, tim. tapi tim. Tim kerja. Family Saya lah pasukan. bagi Pasukan Iya. mercon kalau saya. teamwork. Kayak berasa keluarga sendiri Iya, aja. Ya. Jadi teamwork kita itu ya dengan adanya bakso mercon, dengan adanya bakul cobek sampai sekarang ini ya karena mereka. Iya, betul. Tapi resiko mereka berpaling pun ada kan? Kalau saya sama suami nggak Nggak masalah. masalah sih sebenarnya. Gitu ya. Nggak Kalaupun masalah. mereka mau buka sendiri ya itu rezekinya mereka berarti kita sudah ngasih ilmu buat orang lain. Bahkan ya Mbak Dina, mereka minta resep sayur asam Jakarta tuh ke saya, padahal mereka orang Betawi. Saya bilang, kok bisa? Nanti terbalik iya, nanti saya buka di sana, Mbak. Itu iya, silahkan saya bilang gitu. Semua gitu, nggak apa-apa. Iya, itu sambalnya bakul cobek kan enak banget tuh rasanya. Jadi kalau dikalengin kita tinggal beli itu kan kayak Rifki bikin bakso instan. Pernah ada salah satu mahasiswa UTS yang minta di saya untuk pengalengan itu kan ada program di inkubator bisnis itu. Karena kan harus awet sekian Iya, lama gitu. karena dia pernah buat project masalah rendang kaleng. Terus alatnya itu adanya di Padang, tapi bakal ada katanya nanti di sini. Itu setelah saya pikir-pikir gini, harga cabai itu sekarang kan ini. Tapi kalau murah-murah seperti itu. Takutnya begini Mbak Dina, kalau saya buat kaleng, orang nggak ada yang bakul cobek gitu loh. Jadi beli sambalnya aja. Iya. Ayamnya Makan kan di rumah. ayamnya resepnya kan sama aja ya. Iya. Bisa goreng beli ayam. Bebeknya beda loh, nggak bisa kita bikin di rumah. Bebeknya lembut. Iya tapi kan Tetap aja kita ke tapi kan setiap hari orang juga nggak makan bebek. Kalau ayam kan masih iya ya. Tiap hari juga orang nggak makan bebek. Jadi
akhirnya saya sama suami nggak usah ada ini. Setiap hari orang, Mbak bisa beli sambal bajaknya. Jadi kita kasih beli. Tapi kalau untuk kita harus produksi nanti dulu dah, saya bilang gitu. Setelah ini manajemen ini betul-betul berjalan dengan sendirinya, saya sudah sama suami sudah nggak ada di situ. Kita fokus dengan usaha yang lain, bukan usaha itu tapi usaha yang beda. Jadi itu mungkin bisa kita produksi. Ya doain aja. Amin. Kalau Rifki pasukannya berapa? Kalau saya sekarang 3. 3. Iya, lagi nyari 2 lagi, belum dapet. Agak susah, jujur aja agak susah nyari. Padahal banyak loh anak-anak rantau yang butuh kerjaan. Susahnya kenapa susahnya? Susahnya sejauh ini saya masih nyari sih, belum ketemu gitu. Mungkin karena yang dipikirin kerjanya berat mungkin ya, padahal sebenarnya enggak. Jadi bikin bakso kita itu sudah pakai mesin semuanya. Iya. Jadi sudah pakai mesin. Jadi nggak pakai tenaga manusia ya. Jadi tinggal kali siapin. aja penonton Ya kali aja buat teman-teman yang ada asik. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung sama tim pasukan mercon nih, bisa langsung kirim lamarannya di bawah sini. Bisa kirim langsung ke Jalan Cendrawasih nomor 121 di Bakso Mercon 3 Nyonya. Mantap. Oke. Nah, kurang 2 kan dia bilang kan? Iya, kurang 2. Kalau Vivi udah banyak. Udah banyak. Jadi memang nggak pakai tenaga manusia ya? Iya, kita pakai mesin. Pakai mesin. Iya, biar terjaga higienisnya. Jadi saya sasarannya emang pas dulu. Rasanya gimana itu? Rasanya sama aja. Sama. Iya, jadi dia keluar cetak puk itu 280 butir per menit. Bayangin kalau dulu bikin bakso 5 kilo, 2 kilo, 5 kilo saya harus tutup. Capeknya. Iya, Sekarang bikin pagi setengah jam udah selesai. Malah kompornya yang kalah. Udah pakai 3, kalah juga. Lebih cepat mesin. Kalau strategi di tempat makannya ada strategi khusus kalian? Kalau saya lagi Di lapak kalian? Kalau di tempat saya baksonya sudah tidak ada rombong. Jadi kan awal-awal saya ngilangin rombong itu banyak yang ngomong. Padahal di situ daya tariknya. Padahal di situ daya tariknya kan. Tapi buat saya terserah sih buat yang lain ya, karena masing-masing ada strateginya. Kalau buat saya di kota-kota besar sudah jarang ada yang pakai rombong. Bukannya saya ngikutin kota besar, tapi saya lebih mikir kalau rombong nggak apa-apa. Kalau sekarang, apalagi sekarang saya sistem dapur. Sudah di dapur. Bakso, mie semua sudah di dapur supaya pengerjaannya jadi satu. Tidak terkena debu dari jalanan. Terus juga kalau kita kehabisan mangkok, kehabisan piring, kehabisan bahan itu nggak perlu repot bawa ke depan. Nanti kalau misalnya kehabisan kuah, kita harus rebus di belakang, bawa lagi. Siapa tahu kesandung di tengah jalan. Bawa mangkok habis, bawa jadi ke itu depan. Pertimbangannya. Iya, jadi banyak pertimbangan saya. Dan sekarang bagaimana? Kalau rombongnya buat gaya-gayaan kayak misalnya di kota besar itu kayak soto Madura, itu kan bakulnya itu loh, kan dipajang tuh di depan. Meskipun dapurnya tetap di belakang. Nggak kepikiran begitu? Enggak ya? Enggak. Sekarang kita ikonnya sudah lah, jadi ikonnya. Iya, sekarang kita udah pakai bar kasir aja. Iya. Oke, bar. Oke. Kalau Vivi? Aku kalau strategi di tempat ya paling biasa aja sih. Paling lebih kepada orang yang menarik orang itu tambah nasi sepuasnya itu gratis. Tambah sambal sepuasnya gratis. Karena kenapa tambah sambal sepuasnya gratis? Karena saya aja kalau makan pakai sambal aja nikmat banget gitu loh, walaupun gak ada lauk ya biasanya. Jadi bakal kurang aja sambelnya. Iya, bakal kurang aja sambelnya gitu. Jadi kadang kurang terus gitu ya. Jadi kadang ada orang yang makan tuh bisa tambah sambal itu bisa 3 kali. Karena saya ini makan sambal apa makan nasi gitu. Tapi ya emang berarti anakku pemikirannya sama kayak Riki, kalau makan di tempatmu itu kan sebakul habis ya. Kenapa Mas? Aku tanya kan, kenapa Mas senang di tempatnya Tante Pipi? Kan nasinya boleh nambah sepuasnya. Iya, terutama yang maaf bakul ya. cobek yang berani gitu kan. Terutama itu nggak rugi sih. Itu gimana? Ya kalau rugi saya nggak bertahan sampai sekarang, Mbak Din. Iya, tapi kemudian pola pemikiran itu sampai berani kamu lakukan tuh gimana?
karena aku berpikir sama suami gini, sebanyak apa sih orang makan? Iya betul. Oh gitu ya, tetap ada limitnya ya. Iya, mau dia nambah 2-3 kali juga nggak mungkin dia nambah sampai nasi habis Habis, sekarung gitu kan. Untuk 10 orang kan nggak mungkin. Dalam satu porsi paling semangkok. Dia paling nambahnya juga setengah mangkok aja nanti. Segimana sih gitu Justru loh. bagus teknik triknya pakai bakul, jadi yang makan sedikit aja ngambil, nggak ada yang mubazir ya. Iya, Jadi nggak kebuang. nggak kebuang. Biasanya kan ada yang sudah Kalau ditaruhkan. kalau yang sudah di plate-nya itu kan, Oh ini juga Itu aku mau ngomong ya, banyak kadang yang tanya itu kadang nasi yang di bakul itu suka bersisa, itu dikasih lagi nggak sama konsumen? Dengan kerendahan hati nggak mungkin saya kasih lagi. Itu kita udah sisipkan karena itu bakal diambil sama orang setiap hari untuk makan bebek. untuk pakan Bebeknya nasi sisa. Jadi nggak nasi. Karena saya sedih. Misalnya aku makan tuh bersisa di dalam ini, bakulku gitu kan. Apakah dikasih ke orang lain lagi yang gitu? datang itu banyak Enggak yang kadang saya sedih. Ada yang ngomong kadang di belakang tapi kebaca di Facebook gitu kan. Saya bilang kalau mau ngomong ya ngomong di kita. Nah, di Iya. sini mumpung saya ada di sini, saya mau ngomong gitu. Itu nggak akan kami kasih lagi. Jadi nasi itu akan kami sisipkan untuk untuk supplier bebek saya atau supplier bebek yang lain. Itu aja sih. Kalau Rifki ada strategi bonus Kalau kita ada untuk porsi gitu. Oh, bisa itu gampang lah kalau itu diatur. Kurang, tinggal tambah mie tambah. Apalagi sekarang kita lagi promo promo goceng saya bilang. Mie aku mau coba mie, aku penggila mie. Silahkan. Sebetulnya suka sama bakso tetapi penggila mie. Kita ada saat ini ada 4, ada mie Judes juara pedas, mie Halilintar siap gitu kan. Itu pedas semua. Bisa enggak pedas, gampang Aku nggak berani jadi, loh makan. jadi ada Aku baksonya dia. semenjak udah tua gini nggak tahan. jadi terlalu ada levelnya, pedas. mau nggak pedas bisa, mau pedas bisa, ada levelnya. Ada mie goreng mercon, ada mie kuah mercon, nggak pedas juga bisa. Terus Gitu. kalau keenaan aku minta tambah boleh. Nggak masalah. Sekarang kita lagi ada promo goceng. Iya, jadi ada potongan Rp5.000 setiap makanan. Dari yang harga 15 cukup bayar 10.000 aja ya. Jadi dari tadi malam tuh Oke. kan kita baru buka tadi malam lagi nih, pindah lagi ke sebelahnya. Apa tuh namanya? Promo goceng. Nggak, nama tempatnya itu apa kayak Equalizer Iya, gitu. Equals itu brand kaos saya dulu di Malang. Oh, Nah, kemudian dijadikan brand di sini. Ya, kebetulan saya Brand sudah minuman buat ya sekarang ya? brand minuman. Jadi Equals itu dulu produk kaos. Kaos saya alhamdulillah sudah kirim sampai NTT juga dulu masih Udah di Malang. dipatenin belum? Udah. Berarti patennya untuk baju dong. Iya, Equalsnya untuk baju. Untuk baju, Iya. Terus kemarin saya pakai Equals drink itu belum sih paten yang itu ya belum. Sekarang kalau yang bakso mercon 3 nyonya kita lagi menunggu sertifikat sertifikat hakinya. Iya. Untuk season 1-2 kita udah lolos ya. Iya. Berarti udah nggak bisa dipakai orang lain ya. Udah nggak bisa. Jadi itu kita harga 15.000 bayar 10.000, harga 20.000 bayar 15.000. Pokoknya potongan Rp5.000 untuk 3 hari ini. Karena kita baru buka. Opening. Iya. Berarti dari segi keuangan nih, Vivi yang sudah berkeluarga itu sudah oke banget, apalagi Rifki yang masih bujang kan? Amin. Amin, alhamdulillah. Berarti bujang potensial. Calon-calon suami idaman. Calon-calon suami idaman yang dulu pernah ditinggalkan gitu kan. Mapan. Jadi meskipun Iya. tidak berkantor, tidak berseragam, dari segi ekonomi mapan. Bener gak, Vi? Benar, berpenghasilan. Alhamdulillah paling tidak ada penghasilan sehari-hari lah ya. Sebetulnya sayang ya cewek-cewek melewatkan dia ya. Iya. Gimana, Vi? Mungkin bukan ceweknya, mungkin dianya gitu, kebanyakan pilihan gitu. Saya sebenarnya juga jalannya nggak mulus-mulus banget, Mbak. Jadi pas baru pulang, ketemu orang di pasar, ketemu orang di... Itu kamu belanja sendiri beneran ke pasar Sumpah sendiri? lillahi ta'ala saya belanja sendiri. Itu naik apa kendaraan roda 3 Iya. itu.
Itu saya kalau belanja itu sendirian, kadang sama mama kalau ke pasar. Memuaskan hasrat menyanyi Dengan teriak. Jadi saya pernah ada yang bilang, ih kamu kok jauh-jauh kuliah nggak diselesain? Siapa yang bilang? Itu orang-orang katanya. Kamu sudah kuliah kok malah nggak kerja jual bakso. Emang kenapa? Ya seharusnya gini gitu. Tapi itu buat saya tutup telinga aja. Tutup telinga. Alhamdulillah sekarang kan orang lihat hasilnya. Banyak sih yang lebih sukses dari saya sama Mbak Vivi, mungkin banyak. Yang lebih tajir banyak, yang lebih hebat banyak, lebih pintar banyak. Tapi kita semua punya jalan cerita masing-masing. Perjalanan saya sama perjalanan Mbak Vivi beda-beda. Ada jatuh bangunnya, nangis setiap malamnya ada. Nggak mungkin mulus. Hancur-hancuran ada. Mungkin sampai hari ini juga saya masih gitu. Sampai hari ini juga. Terus apa yang bikin sekarang seperti ini? Ikhlas aja sih Mbak Din. Konsisten, Jalani, ya. konsisten segala macam. Tanggung jawab dengan Karena segala sesuatu pilihan yang sudah diambil. Saya pernah mau tinggalin bakso mercon 3 Nyonya ini. Saking sudah tidak kuat. Saya pernah ninggalin, tapi saya kembali lagi gini. Tanggung jawab saya sama pelanggan. Kalau saya tutup saya tutup 2 minggu kemarin aja udah dicari. Alhamdulillah ya. Jadi kayak ada tanggung jawab sama pelanggan, itu yang saya harus jaga. Jadi saya sudah tidak bisa, saya harus fokus, saya harus terus maju lewat sini. Makanya usaha saya juga harus bermanfaat buat orang lain. Sekarang saya lagi buat tempat di mana bisa ada produk UMKM juga di sana. Ya. Jadi kita bisa sambil makan bakso, bisa beli oleh-oleh. Ya, malu mata kita apalagi cewek ya. Iya, itu sih. Kalau produk UMKM-nya ada kayak tas, kayak aksesoris, pasti ngasih tempat untuk teman-teman yang nggak ada lapak. Insya Allah. Jadi Rifki mau mengambil peluang untuk bermanfaat itu dari situ. Iya. Ngasih lapak buat teman-teman. Iya, insya Allah seperti itu rencananya sudah 90%. Kasih dong tips buat teman-teman yang baru mau mulai. Dari siapa dulu? Kalau dibilang kita sudah saya sama Rifki sudah sukses mungkin masih jauh ya Mbak Din. Karena kita juga masih merintis. Kalian inspirasi loh buat anak muda. Amin, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Tapi yang penting kalau saya pribadi jalani aja, ikhlas. Kalau kita jalani ikhlas, otomatis apa yang kita tekuni bakal kita cintai. Dan itu akan santai, jadi nggak jadi beban buat kita. Itu aja sih. Kalau dari saya buat teman-teman yang ada di luar sana yang pengen memulai usaha, yang pertama mau sama dengan bisa. Mau sama dengan bisa, itu yang sangat-sangat saya pegang. Kalau belum apa-apa udah bilang nggak bisa. Jangan dipikir aja. Jangan dipikir aja, tapi lakukan. Action. Tidak akan ada. Jadi jangan menghayal aja Tidak akan ada perjalanan panjang kalau tidak diawali dengan langkah pertama. Tahu enggak itu kata-kata siapa? Pak Gubernur. Pak Gubernur. Sangat menginspirasi saya. Itu aja sih. Yang penting punya kemauan. Jangan dipikirkan, action langsung. Nanti giliran idenya diambil orang malah, itu kan ide saya dulu. Baru nyesel. Thank you so much sudah hadir di sama-sama. Kita terima kasih. Semoga teman-teman terinspirasi pemirsa DRTV. Itulah dialog saya dengan Vivi dan Rifki, pengusaha kuliner di Sumbawa, dan mereka juga asli orang Sumbawa. Jadi teman-teman, selama itu adalah passionmu dan kamu bertanggung jawab atas pilihanmu dan konsisten melakukannya dalam keadaan berat maupun senang ya, insya Allah kamu akan meraih sukses yang kamu impikan, yang kamu hayalkan. Yang terpenting seperti Vivi bilang tadi, jangan menghayal saja tetapi lakukan. Terima kasih sudah menonton, semoga terinspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat ulang tahun buat Mama. Semoga panjang umur, sehat selalu,
Mimpi mama sekarang menjadi mimpi saya dan saya akan wujudkan mimpi itu. Tunggu saya sampai sukses. Semoga sehat dan panjang umur. Terima kasih. Assalamualaikum.